Halo, selamat pagi GKS Balikpapan. Kami sangat senang dapat bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara secara virtual di ibadah online hari ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Berikut beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, kami rindu untuk berkumpul dan berdoa bersama saudara di dalam Team Building Night and Corporate Prayer yang diadakan pada hari Senin 3 Mei 2021 jam 8 secara virtual. Saudara dapat mengakses linknya dengan men-scan QR Code berikut ini. Informasi yang kedua, seluruh kegiatan dan informasi terbaru GKS Balikpapan dapat saudara temukan pada website kami di www.gksbalikpapan.org. Dan informasi yang ketiga, GKS Balikpapan Onsite Service diadakan pada 30 Mei 2021 pada jam 11:15 WITA. Informasi yang terakhir, saudara yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut ini, atau dapat men-scan QR Code seperti yang tersedia pada layar saudara. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, serta menyembah Tuhan bersama-sama. Halo, Happy Sunday Sayan. Apa kabar semuanya? Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kuat, sebab Dia Allah selalu ada beserta dengan kita. Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu, mari sama-sama kita datang menyembah Dia. Mari sama-sama kita datang memuji Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu setia. Segala pujian bagimu Tuhan. Thank you Lord. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau begitu setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan. Engkau ajaib, Tuhan. Dengan tenang kami datang kepadamu, Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami, Tuhan, untuk menyembah-Mu, Tuhan. Allah yang berkuasa, Bapa yang baik. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kau ajaib, Tuhan. Kau luar biasa.
dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk Praise and Worship Team yang sangat memberkati kita semua. Saudara dapat kembali duduk dan menyiapkan catatan saudara untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Hai, selamat pagi GKS Balikpapan. Apa kabar saudara semua pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dimanapun saudara berada tentunya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei di tahun 2021 ini. Di bulan April yang lalu kita telah belajar mengenai generosity dan kemurahan hati. Di bulan Mei ini tema kita adalah miracle atau mukjizat. Siapa yang percaya bahwa mukjizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini? Kita akan belajar mengenai mukjizat Tuhan di sepanjang bulan Mei ini. Dan di bulan ini yaitu hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 jam 11.15 pagi kita akan kembali beribadah secara onsite atau secara offline. Buat saudara yang berada di Balikpapan tentunya saudara bisa kembali beribadah bersama di The Hall dengan meregistrasi diri saudara dan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Buat saudara yang tidak ada di Balikpapan, saudara tetap bisa mengikuti ibadah secara online jam 5 sore di channel YouTube GKS Balikpapan di hari yang sama. Mari kita berdoa bersama-sama agar ibadah onsite dan offline ini bisa berjalan dengan baik. Hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Saya percaya saudara telah menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita memasuki perjamuan kudus. Apakah saudara telah siap? Kalau sudah siap, saudara bisa angkat roti ini di tangan kanan saudara masing-masing. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan sepanjang 1 bulan terakhir. Kita
merenungkan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kalau kita memasuki di bulan yang baru dalam keadaan yang baik. Bersyukur untuk keluarga, untuk pernikahan, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk pelayanan, untuk anak-anak, untuk sekolah. Bersyukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kasih-Nya yang gak pernah habis dalam hidup kita. Pengampunan dosa, penerimaan, kasih karunia, kemurahan yang selalu baru setiap pagi buat setiap kita. Bersyukur, bersyukur, ucapan syukur-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami memasuki minggu yang baru, kami mau belajar tentang mujizat-Mu. Kami berdoa biar ada pewahyuan yang baru buat setiap kami. Roh Kudus tolong kami, memampukan kami untuk bisa mengerti, memahami setiap isi pesan daripada-Mu. Dan berikan kami pewahyuan yang baru, agar kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Sudah siap mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara masing-masing. Hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah mujizat masih terjadi. Tadi di awal saya bertanya kepada saudara semua, siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini? Ya, kita harus tetap percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini, sampai detik ini. Terlebih lagi di 1 tahun terakhir ini, di masa pandemi yang seperti ini, saya berpikir tidak ada masa lain di mana mujizat Tuhan lebih diperlukan selain di masa-masa seperti ini. Dengan kata lain, justru di masa pandemi seperti ini, banyak kita anak-anak Tuhan memerlukan, menantikan, berharap mujizat Tuhan terjadi di dalam area kesehatan, terobosan, pemulihan, di dalam hal keuangan, pekerjaan, bisnis, keluarga, ataupun pernikahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Di dalam Kamus Merriam-Webster-nya, miracle atau mujizat is an extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. Mujizat adalah peristiwa luar biasa yang memanifestasikan campur tangan ilahi dalam urusan manusia. Sekali lagi saya katakan, peristiwa luar biasa yang memanifestasikan campur tangan ilahi dalam urusan manusia. Di dalam Alkitab, Allah memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang melakukan mujizat dan penuh dengan mujizat. Allah adalah sang mujizat itu sendiri. God is the God of miracles. Di Mazmur 77 ayat yang 14 di dalam NIV-nya dikatakan, You are the God who perform miracles. You display your power among the peoples. Terjemahan bebasnya begini. Engkau adalah Allah yang melakukan mujizat. Engkau menunjukkan kuasa-Mu di antara umat-umat. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Alkitab menggunakan 3 kata ini untuk merujuk kepada mujizat. Yang pertama adalah sign, wonder, and power. Tanda, keajaiban, dan kuasa. Nah, pada dasarnya mujizat adalah tindakan Tuhan di luar pemahaman manusia yang menampilkan kuasanya. Dengan kata lain, mujizat adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Mujizat adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Mujizat biasanya terjadi di luar pemahaman manusia, di luar nalar dan logika manusia. Coba dengarkan ini baik. Ketika manusia mencoba memahaminya atau merasionalisasikannya,
maka sulit buat manusia untuk percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dia melakukan mujizat dengan kuasanya dan masih melakukannya sampai hari ini. Jadi kalau kita mencoba untuk bisa memahami mujizat Tuhan dengan logika kita, maka sulit buat kita untuk bisa percaya penuh kepada Dia bahwa Dia sanggup, dan di Tuhan mau, dan Dia masih mengerjakan mujizatnya sampai hari ini. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai mujizat itu. Yang pertama, Tuhan adalah sumber mujizat. Kita harus kenali sumber mujizat itu sendiri. Karena mujizat bukan soal apanya, tetapi soal siapanya. Mujizat bukan soal apanya, tetapi soal siapanya. Kita harus kenali sumber mujizatnya, karena mujizat itu tidak terjadi begitu saja. Ada sang pembuat mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Di dalam perjanjian baru, Allah mempresentasikan dirinya melalui pribadi Yesus. Dan kita tahu semua selama di bumi, Yesus memberitakan kabar baik dengan tanda-tanda heran dan ajaib yang menyertainya. Dia melakukan mujizat karena Dialah sumber mujizat itu sendiri. Yesuslah sumber mujizat kita. Katakan amin. Yesuslah sumber mujizat kita. Kalau begitu kita harus mengenali pribadi Yesus. Kalau kita mengerti dan mengenali pribadi Yesus, maka pasti kita akan kejar pribadinya, bukan mujizatnya. Kalau kita terhubung dengan sumber mujizatnya, maka kita akan terhubung dengan mujizat itu sendiri. Jangan kejar mujizatnya, kejar Yesusnya. Jangan kejar mujizatnya, kejar Yesusnya. Ketika kita ingin berjalan bersama Yesus, kita akan temukan mujizat-mujizatnya terjadi di sepanjang kehidupan kita. Dan mujizat itu mempunyai tujuan untuk mengarahkan dan menunjukkan siapakah Yesus itu, bukan menunjukkan mujizat itu sendiri atau bahkan penyalur mujizat itu. Di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam Alkitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Jadi mujizat mempunyai satu tujuan untuk mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus dan memimpin orang itu untuk mengalami keselamatan dengan beriman kepadanya. Jadi kalau kita mengalami mujizat Tuhan tetapi kita sendiri tidak semakin mengenal Tuhan lebih dalam, tidak lebih setia berjalan mengikuti Tuhan, artinya ada pengertian dan pemahaman kita yang salah mengenai mujizat. Karena seharusnya setiap mujizat yang kita terima itu mengarahkan kita untuk lebih percaya kepada Yesus dan lebih mengenal Dia. Katakan amin. Ada pertanyaan penting lainnya. Apa yang telah kita terima dari mujizat Tuhan, apakah itu membawa kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam atau tidak? Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kita lakukan setelah kita menerima mujizat itu? Karena bukan mujizat apa yang kita terima, tetapi apa yang kita lakukan setelah kita menerima mujizat itu. Ada kisah di dalam Alkitab di mana Yesus melakukan mujizat kepada 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan. Di Lukas 17 ayat 14 sampai 19 dikatakan demikian. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Dari 10 orang kusta yang mengalami mujizat, hanya satu yaitu orang Samaria yang kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi menjadi tahir? Di manakah 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Pastor, bukannya tadi Yesus sendiri yang suruh mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam? Ini yang tadi saya katakan. Mujizat itu punya tujuan mengarahkan dan menunjukkan siapakah Yesus itu, bukan kepada mujizat itu sendiri atau penyalur mujizatnya. Karena mujizat yang orang Samaria terima itu, dia menerima pewahyuan tentang siapa Yesus, bahwa Yesus adalah imam di atas segala imam, imam yang agung, dan pribadi yang menyembuhkan itu adalah Yesus yang adalah imam agung itu sendiri. Dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, dengan bersemangatnya, dengan on fire-nya. Bukan cuma biasa-biasa aja loh. Dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Inilah yang seharusnya kita lakukan juga ketika kita mengalami mujizat Tuhan. Kita semakin percaya Tuhan, kita semakin mengenal siapa Yesus lebih dalam. Kita memuliakan Tuhan bukan dengan biasa-biasa. Kita semakin on fire berjalan bersama dengan Tuhan. Kita semakin bersaksi tentang pribadi dengan semangat. Kita mengucap syukur kepadanya. Katakan amin. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari mujizat Tuhan di dalam firman Tuhan. Kunci mujizat adalah percaya. Tidak ada yang sulit buat Tuhan untuk melakukan mujizat. Yang sulit biasanya adalah buat manusia untuk percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan apa saja. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu, katakan sama saya, segala sesuatu mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apa yang terlalu sulit buat Tuhan? Apa yang terlalu sulit buat dia? Di dalam Alkitab ada satu kisah di mana ada seorang bapak yang mempunyai seorang anak, di mana roh jahat menguasai anak ini sehingga ia tidak dapat berbicara. Kalau roh jahat itu menyerang anak ini, roh itu membanting-banting dia, busa keluar dari mulutnya dan dia mengertakkan giginya dan badannya menjadi kaku. Di Markus 9 ayat 22 sampai 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jawab Yesus kepada ayah dari anak ini. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dia katakan, tetapi Yesus menegur dia, kenapa kamu meragukan apakah aku bisa melakukan sesuatu? Apa saja asal kamu percaya kepadaku, apa saja bisa, firman Tuhan katakan. Sekali lagi, apa saja bisa asal kamu percaya kepadaku. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa saja bisa asal kamu percaya kepadaku. Saya berharap Anda bisa capture bagian ini lalu saudara bisa post satu firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Apa saja bisa asal kamu percaya kepadaku. Amen. Kunci membuka mujizat terjadi adalah percaya. Karena percaya itu menggerakkan dan memicu mujizat itu terjadi. Yesus berkata sekali lagi, apa saja bisa asal kamu percaya kepadaku. Katakan amin. Poin yang ketiga yang kita pelajari hari ini. Mujizat terbesar adalah keselamatan kita.
Mujizat terbesar yang bisa dialami oleh seseorang adalah keselamatan. Keselamatan artinya menjadi lahir baru. Dan itu menjadi mujizat terbesar yang bisa dialami oleh seseorang. Jika kita telah mengalami kelahiran baru, kita adalah mujizat yang berjalan. Katakan amin. Keselamatan itu artinya Yesus menjadi juru selamat kita. Sorga menjadi rumah kekal kita. Keselamatan itu artinya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Semua dosa kita diampuni dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Keselamatan itu artinya hidup lama kita sudah berlalu, kita adalah ciptaan yang baru dan hidup dalam hidup yang baru. Keselamatan itu artinya kita menjadi anak-anak Allah dan Allah menjadi Bapa kita. Keselamatan itu artinya hidup yang tadinya tidak mempunyai tujuan, tidak punya pengharapan, tidak punya arti, menjadi punya arti, punya tujuan, dan punya pengharapan. Apa yang terjadi kepada Zakheus adalah gambaran yang jelas mengenai mujizat terbesar adalah keselamatan. Di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alkitab secara spesifik menjelaskan siapa Zakheus. Dia adalah kepala pemungut cukai dan dia adalah orang kaya. Dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi pada zaman itu. Dari kisahnya kita belajar dia mencoba untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Dia berlari, dia memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Yang mana sebenarnya dia tidak perlu melakukan itu. Dia tidaklah harus melakukan itu. Karena untuk apa dia mempermalukan dirinya sendiri? Ingat tadi dia ada seorang kaya dan pejabat lagi. Jadi kalau hari ini kita bisa bayangkan ada orang kaya dan dia pejabat lagi lalu dia manjat pohon gitu. Ini ada sesuatu yang tindakan yang tidak lazim, yang tidak wajar. Pada waktu Yesus melihat ke atas, dia minta Zakheus untuk segera turun karena Yesus hendak menumpang di rumahnya. Dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia tidak melihat Yesus dari jauh, tapi dia mengalami perjumpaan secara pribadi, wajah ketemu wajah, muka ketemu muka, hidupnya berubah. Zakheus berkata dia hendak membagikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dan kalau ada yang diperasnya dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dia tidaklah harus melakukan ini. Bahkan Yesus pun tidak meminta kepadanya. Tetapi karena dia melihat dan menerima Yesus, hidupnya mengalami perubahan. Dia melihat ada hal lain yang jauh lebih penting yang dapat memenuhi dirinya, melebihi kekayaannya atau jabatannya yang dia punya. Yaitu pribadi Yesus. Kepuasan dan kepenuhan dirinya didapat di dalam Yesus. Dan Yesus berkata seperti ini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di kisah itu siapa yang dicari? Zakheus. Di kisah itu siapa yang hendak diselamatkan? Zakheus. Di kisah itu siapa yang hilang? Zakheus. Dan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu, yaitu Zakheus. Dan hari ini pun Yesus datang untuk mencari saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya yang dulunya terhilang. Yang kita dulunya tidak pernah mengenal Tuhan, tentunya mengalami Tuhan secara pribadi. Kita ditemukan, dicari oleh Tuhan, dan kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Mujizat terbesarnya adalah keselamatan yang diterima
oleh Zakheus. Sudahkah saudara menerima mujizat terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan dengan mengalami kelahiran baru seperti yang dialami Zakheus? Karena mujizat terbesar adalah keselamatan kita. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, yang kita bisa pelajari hari ini. Jadilah saluran mujizat Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja atau siapa saja untuk melakukan mujizat. Yes, Tuhan bisa pakai siapa saja yang Dia mau untuk mengadakan mujizat. Tetapi manusia hanyalah perantara atau salurannya, bukan sumbernya. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita melayani orang lain, ketika kita bermurah hati buat orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, kita menjadi saluran mujizatnya Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 12 di dalam terjemahan sederhana Indonesia ini dikatakan, apa yang kukatakan ini memang benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang aku lakukan. Karena sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapakku. Yesus mengatakan kepada setiap orang percaya yang kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban dan mujizat seperti yang aku lakukan. Bahkan lebih hebat dari yang Yesus lakukan. Setiap orang percaya, katakan sama saya, setiap orang percaya. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pastor, bukan hanya leader, bukan hanya pemimpin, bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi setiap orang percaya. Apakah saudara mau menjadi saluran mujizat Tuhan buat orang lain? Ketika kita menolong orang lain, ketika kita melayani orang lain, ketika kita bermurah hati buat orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, kita menjadi saluran mujizatnya Tuhan. Baru saja bulan lalu kita menggalang dana untuk menabur di sebuah gereja di Sumba di Nusa Tenggara Timur. Karena gedung gereja mereka disapu rata oleh badai yang menghantam wilayah itu. Apa yang baru saja kita lakukan? So church, apa yang baru saja kita lakukan? Kita baru saja menjadi saluran mujizatnya Tuhan. Mereka menerimanya. Mereka melihat benih taburan kita sebagai bentuk mujizat pertolongan Tuhan atas mereka. Mungkin pada waktu kita melakukan itu, kita digerakkan, kita sukacita, tetapi mungkin kita rasa bahwa kita biasa aja mungkin. Tetapi buat mereka yang menerimanya, mereka melihat itu adalah bentuk mujizat pertolongan Tuhan. Sebagai bentuk dari jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Kita telah menjadi saluran mujizatnya Tuhan. Kita telah menjadi saluran jawaban doa-doa Tuhan bagi mereka. Apakah saudara mau jadi saluran mujizat Tuhan buat orang lain? Ya, sudah tentu saja kita harus mau menjadi saluran mujizat Tuhan buat orang lain. Katakan amin. Kesimpulannya pada hari ini, mujizat masih terjadi. Katakan sama saya, mujizat masih terjadi. Apa iya pastor? Oh tentu saja. Tadi saya katakan pada waktu kita menabur benih buat gereja yang ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Buat mereka mujizat itu masih terjadi, masih nyata. Dan saya mau katakan kalau itu terjadi buat mereka, itu pun bisa terjadi juga buat saudara dan saya. Kenapa? Tentu saja masih terjadi karena Tuhan itu kekal adanya. Dan dia tidak berhenti melakukan mujizat dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu adalah nature-nya Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan ini. Mungkin ada di antara kita yang pernah berada di dalam keadaan yang secara akal sehat, secara rasional, secara logika itu keadaannya sulit. Kelihatannya sudah buntu, gak ada jalan keluar.
mungkin kita berpikir bahwa wah ini nggak bisa dipulihkan lagi. Ini nggak bisa disembuhkan. Dan lain sebagainya. Lalu kita berdoa kiranya Tuhan mendatangkan mujizatnya. Kita percaya tidak ada hal yang mustahil ketika Tuhan bekerja menyatakan kuasa dan kekuatannya. Tetapi ketika sesuatu tidak terjadi sesuai yang kita doakan. Dengar baik ini penutupan kesimpulan yang penting sekali. Tetapi ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan yang kita doakan. Saya berharap semua itu tidak mendatangkan kekecewaan, kemarahan, atau kesedihan buat kita. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Dia bisa melakukan mujizat dengan segera, atau dia juga bisa tidak mengerjakan itu di dalam hidup kita. Kok bisa? Kita harus memahaminya dengan benar. Kita harus mengerti cara Tuhan bekerja, melakukan segala sesuatu yang ajaib itu tadi terjadi. Karena dia mempunyai tujuan yang paling penting untuk membuat kita lebih dalam mengenalnya dan menyembah siapa pribadinya. Jikalau mujizat yang kita minta itu tidak terjadi, jangan menjadikan kita ragu atau sangsi dengan kebaikan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di dalam waktunya dan rencananya yang luar biasa. Artinya Tuhan punya greater purpose dari mujizat yang tidak terjadi itu. Saya ulangi sekali lagi. He have greater purpose dari mujizat yang tidak terjadi itu. Yang mengerti katakan amin. Dan jangan juga pada akhirnya kita mengeneralisir atau memukul ratakan. Oh, karena saya tidak mengalami mujizat dari apa yang saya doakan itu, saya nggak percaya lagi mujizat. Mujizat udah tidak ada lagi. No. Jangan mengeneralisir sesuatu. Kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan. Ya mungkin pada saat itu kita tidak mengerti sama sekali. Saya secara pribadi sedih dan prihatin kalau di tengah orang yang sedang mengalami berbagai kesulitan atau sakit atau penderitaan, justru akhirnya menjadi kecewa dan marah sama Tuhan. Dan saya temukan karena adanya salah pengertian tentang apa itu mujizat dan tentang siapa Tuhan yang melakukan mujizat itu. Dan saya juga prihatin jika ada orang yang mencari siapa pendeta yang doanya paling manjur dan mujarab. Mencari pendeta spesialis pendoa kesembuhan atau mujizat yang bisa berdoa baginya. Dan berharap dengan doa-doanya mereka mengalami kelepasan dan kelegaan. Tanpa mengerti bahwa bukan doa pendetanya yang lebih manjur daripada doa-doa yang lainnya. Tetapi karena Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Sekali lagi bukan pendetanya yang salah, tetapi orang-orang yang datang kepadanya mempunyai pengertian yang salah. Bahwa yang hebat, bahwa yang luar biasa adalah Tuhan Yesusnya, bukan orangnya. Karena Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan bagaimana caranya yang Tuhan mau. Saya tulis quote sebagai penutup. Don't play God, let God be God. Jangan bermain seperti atau sebagai Tuhan. Jangan seolah-olah kita yang menjadi Tuhan. Kita yang mau atur ini itu sesuai dengan yang kita mau. Oh, harusnya begini dong Tuhan. Oh, harusnya begitu dong Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu segala sesuatu yang lebih baik dari diri kita. Hanya Tuhan yang tahu terbaik buat diri kita. So don't play God. Jadi jangan bermain, berakting seperti Tuhan. Yang merasa bahwa kita yang paling tahu tentang diri kita. Yang terbaik buat diri kita. Kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang tahu yang lebih baik, bahkan terbaik buat saudara dan saya. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Sebab dialah yang berkuasa, dialah yang berdaulat, dialah yang berkehendak. Katakan amin. Saya berharap saudara diberkati dengan pesan Tuhan pada hari ini.
saudara menerima pewahyuan yang baru mengenai mujizat Tuhan. Dan hari ini, sebelum kita akhiri ibadah online ini, saya mau berdoa siapa yang saudara yang mau menerima mujizat terbesar di dalam kehidupan saudara, yaitu keselamatan. Dan kalau saudara adalah orangnya, mari saya ajak saudara untuk mengikuti doa saya. Saya percaya kalau saudara dengar pesan ini nggak kebetulan. Saudara bisa dengar video ini, khotbah online ini, nggak tahu di mana saja, kapan saja, di tahun berapa saja. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa pakai video ini untuk melakukan mujizat terbesar dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mau menerima mujizat terbesar itu, yaitu keselamatan, mari berdoa mengikuti saya. Tuhan Yesus, pada hari ini aku telah mendengar kebenaran-Mu. Pada hari ini aku mau menerima mujizat terbesar di dalam kehidupanku, yaitu keselamatan yang daripada-Mu. Dan pada saat ini aku membuka hati dan pikiranku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupanku. Engkau yang mati di atas kayu salib, Engkau yang bangkit untuk menebus semua kesalahan dan dosa-dosaku. Engkau menjadikan aku baru. Karena aku sekarang adalah ciptaan yang baru. Pimpin aku terus, Roh Kudus, di dalam keseharianku. Dan ajar aku untuk bisa mengenal Yesus setiap hari di dalam kehidupanku. Aku mau mengikuti Yesus seumur hidupku, mulai dari hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Dan Bapak, aku berdoa juga pada hari ini untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau yang memberkati setiap mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga, pernikahan, sekolah, pelayanan mereka Tuhan, satu persatu. Kau yang menjadi sumber mujizat untuk setiap mereka. Kalau hari-hari ini mereka mengalami hal-hal yang membutuh jawaban doa, mujizat-Mu, we pray in Jesus name, mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Engkau menjadi sumber jawaban buat mereka. Kau menjadi sumber pengharapan buat setiap mereka. Kau tahu yang terbaik, kau tahu persis kapan harus menjawab doa-doa kami. Kau tahu persis kapan waktunya untuk melakukan mujizat di antara kami semua. In Jesus name, in Jesus name. Bapak, kami berdoa untuk gereja-Mu yang akan ibadah onsite atau offline nanti 30 Mei ini, berdoa untuk persiapan berjalan dengan baik. Dan kami semua antusias untuk bersama-sama datang beribadah kembali secara onsite. Kami berdoa Kau yang menolong kami dalam persiapan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan akan Kau memakai setiap kami untuk bisa menjangkau, reach out untuk orang-orang. Sehingga mereka yang mungkin tadinya gak punya home Tuhan, berdoa supaya mereka bisa datang dan kembali ke dalam rumah-Mu. Berdoa untuk pandemi ini boleh berjalan segera berakhir dengan baik dan vaksinasi berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan dengan kuasa-Mu, mereka yang saat ini mengalami positif COVID, be healed in Jesus name, mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati kota ini, memberkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu bekerja luar biasa, melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Selamat buat saudara yang tadi baru saja menerima mujizat terbesar, yaitu keselamatan saudara. Saya berharap saudara bisa terus berjalan mengikuti Yesus dimanapun saudara berada. Kalau saudara berada di
Kota Balikpapan, izinkan kami bisa melayani saudara dimanapun saudara berada. Just hubungi kami, ketik nama saudara di kolom chat, sehingga ada tim yang akan melayani saudara. Dan kalau saudara berada di kota-kota lain atau di negara lain, saya berdoa saudara cari gereja lokal dimanapun saudara berada, sehingga saudara bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Dan stay safe, stay healthy dimanapun saudara berada. God bless you. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara untuk subscribe, like, and share, dan tidak lupa menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi dari channel YouTube kami, GKS Balikpapan. Taati semua protokol kesehatan yang berlaku. Happy weekend, happy Sunday.